Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Lisda Setiawati. Saya guru dari SDN Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya melakukan inovasi pembelajaran menggunakan metode STAR yang memanfaatkan Canva dan Quizzes dalam pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Sebagian besar sekolah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum merdeka membuat guru harus mengubah cara mengajar yang semula terpaku pada tuntutan kompetensi dan berpusat pada guru. Kini, pengajaran harus berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Pengimplementasian kurikulum merdeka tidak terlepas dari masalah yang pertama, peserta didik sulit memahami materi pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, guru belum memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi. Keempat, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Setiap permasalahan pasti memiliki solusi. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik menggunakan model pembelajaran PBL atau yang lebih dikenal Problem Based Learning, yang dapat menata kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan permasalahan di dunia nyata. Di sini, saya berusaha memaksimalkan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, yaitu Quizzes dan pemanfaatan Canva for Education. Quizzes memberikan dampak positif bagi peserta didik untuk dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik melalui game education. Selain itu, Canva pun memberikan dampak positif bagi peserta didik dapat menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis dalam membuat sebuah produk. Misalnya, membuat soal pembelajaran yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah media pembelajaran interaktif yang dibuat sendiri oleh siswa. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran, siswa seringkali memiliki pemikiran bahwa sebuah pembelajaran susah atau membosankan, sehingga menjadi penyebab munculnya rasa tidak suka atau bosan pada sebuah pembelajaran. Selain itu, rasa takut akan mengalami kesulitan saat belajar membuat siswa secara tidak sadar menolak untuk menerima pembelajaran. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, serta peserta didik dalam melaksanakan aksi. Strategi yang digunakan yaitu pemilihan pendekatan model serta pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan karakteristik materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya memilih jenis media yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi secara karakteristik gaya belajar peserta didik. Pada sini saya menggunakan media pembelajaran berupa audiovisual yang saya kemas semenarik mungkin agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan peserta didik merasa tertarik untuk melakukan pembelajaran. Di sini saya mempersiapkan sumber media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu berupa sound system, kemudian laptop, kemudian proyektor, dan media dan alat peraga khususnya pembelajaran rantai makanan dan juga media pembelajaran berupa Quizzes dan Canva guna meningkatkan pembelajaran peserta didik agar lebih menarik.
Pada strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau yang lebih dikenal PBL yang menggunakan aplikasi Quizizz dan Canva yang dapat diakses oleh peserta didik dengan mudah. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yang pertama, mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dari model pembelajaran tersebut dimulai dari tahap awal hingga akhir yang dituangkan dalam kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Dengan penerapan model VBL ini dan pemanfaatan media penunjang seperti Quizizz dan Canva, peserta didik dapat berpikir kritis, aktif, serta pembelajaran berlangsung dan dapat mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dalam kelompok. Penggunaan aplikasi penunjang yang saya gunakan seperti Quizizz dan Canva menjadi sebuah perantara dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Karena peserta didik dapat merasa tertarik dan senang melakukan pembelajaran karena belajar sambil bermain. Melalui penerapan pembelajaran model PBL ini dan media interaktif Quizizz dan Canva mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik menjadi semangat mengikuti pembelajaran, mampu berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan peserta didik mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. Assalamualaikum, nama saya Riza, siswa kelas 5 SDN Juku Eja. Hari ini saya belajar dengan riang. Ibu menggunakan Canva dan Edogame sehingga saya bisa memahami materi dengan baik dan lebih bersemangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya senang belajar dengan Ibu Lisda. Belajar dengan kampus sangat menyenangkan dengan membuat diorama rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengamati salah satu guru yaitu Ibu Lisda Setiawati melaksanakan pembelajaran yang saya amati cukup bagus, sangat efektif karena dia menggunakan alat media pembelajaran yaitu salah satu aplikasi Quizizz dan dikolaborasikan dengan aplikasi Canva sehingga anak-anak diberi tugas dalam bentuk kelompok maupun per individu. Anak itu tidak ada tinggal diam, semuanya bekerja dengan secara kompak dan kerjasama sehingga pembelajaran sangat baik dan efektif dilaksanakan. Dengan ini diberi tugas dan berkelompok, dia menggunakan berdasarkan pembelajaran diferensiasi, cukup bagus. Nah, demikian yang kami lihat pembelajaran. Harapan kami dari guru-guru bisa diberikan pembelajaran kepada anak-anak yang selanjutnya dan sehingga meningkat literasi dan numerasinya khusus SDN Juku Eja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan di dalam kelas. Mari kita menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan menginspirasi. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.